kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Selamat pagi semuanya, yuk kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita baca Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dan telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Amin. Amin. Tema kita pagi hari ini, Allah mendengar doa-doa kita. Wow, Amin. keren ya. Ya. Memang sepanjang bulan ini di gereja kami temanya adalah membuka pintu masa depan yang baru bagi kita semua ya. Yaitu dengan cara kita berdoa sesuai Matius 7 ayat 7, minta, cari, dan ketok. Dan Allah pasti mendengar doa-doa kita. Amin. Amin. Siapapun yang hari ini menderita sakit ringan ataupun parah, divonis dokter sembuh ataupun tidak, ayo kita berdoa. Allah pasti mendengar doa-doa kita. Amin. Amin. Dalam Alkitab yang telah kita baca tadi, Raja Hizkia jatuh sakit dan Nabi Yesaya mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati. Ya, kita baca tadi Yesaya 38 ayat 1. Yesaya 38 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Amin. Amin. Seandai kata hari ini engkau lagi sakit dan kemudian seorang pendeta datang dan berkata seperti Hizkia ini, apa yang kamu lakukan? Nabi Amos. Ya, Nabi apa? Nabi Amos. Yesaya bin Amos. Ya, datang seorang pendeta datang misalnya berkata demikian, engkau akan mati. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kita melihat Hizkia sangat rindu mengutarakan isi hatinya kepada Allah, sehingga ia menangis dengan sangat dan berdoa. Kita baca ayat 3. Menghadap tembok. Haleluya. Nangis ngadep tembok, saudaraku ya. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, mungkin engkau masih ingin hidup ya, karena masih punya anak yang belum menikah, masih punya pekerjaan yang masih harus diselesaikan, masih ada hal-hal yang perlu engkau lakukan, dan engkau berkata bahwa ingatlah Tuhan akan kesetiaanku padamu ya, jangan ambil nyawaku, aku masih belum siap gitu. Siapa yang hari ini sudah siap? Siapa yang hari ini sudah siap gitu ya? Boleh melambaikan tangan. Nah, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Walaupun
Hizkia tahu ya, bukan karena kebaikan Tuhan kita itu mendapat belas kasihan Tuhan, tetapi hanya oleh kasih karunia. Maka ia menangis ya menghadap tembok dan berdoa tanpa sungkan-sungkan ya. Hizkia berdoa memohon kesembuhan. Nah, siapapun yang sakit hari ini tanpa sungkan-sungkan, oh aku ini memang orang berdosa ya, kok aku bisa sakit dan sebagainya dan sebagainya. Ayo tanpa sungkan bilang sama Tuhan, aku minta kesembuhan daripadamu ya, karena Allah itu tidak hanya memberi keselamatan, tetapi ia juga sang penyembuh. Nah, Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan sembuhkanku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Ya enggak usah sungkan minta kesembuhan. Walaupun kau merasa hari ini, waduh, aku sudah berdosa besar. Waduh, aku banyak kesalahan ya. Salah apa? Macam-macam salahnya ya. Nah, maka minta kesembuhan dari Tuhan. Maka Tuhan mendengar ya. Tuhan mendengar, walaupun Tuhan tidak menjamin ia selalu menyembuhkan, tetapi Tuhan mendengar dan ia memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Ayat 5 kita baca. Ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, dapat bonus atau dapat extension ya. 15 tahun lagi. Maka setelah sembuh, Hizkia pun mengucap syukur dan memuji Allah. Luar biasa bukan ya? Allah memanggil kita untuk berdoa, baik untuk kebutuhan yang mendesak maupun untuk mengucap syukur padanya atau atas hal-hal kecil dan besar. Dia mendengar doa kita, melihat air mata kita, dan akan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Bagian kita adalah untuk selalu hidup dengan rendah hati di hadirat-Nya. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Mungkin tidak sakit ya, tetapi banyak hal masalah yang perlu didoakan ya. Tidak usah sungkan. Mungkin engkau sudah mempergunakan keuangan dengan tidak bijaksana, terjebak dalam kesulitan perekonomian, terjebak dalam hal-hal persepakatan yang akhirnya merugikan dan sebagainya. Jangan sungkan ya, tidak usah sungkan, karena Allah itu tahu dan ia mendengar doa-doamu. Amin. Amin. Jadi inilah perlunya kita ketika ada pergumulan, kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Oh, luar biasa, keren ya. Kemarin setelah periksa darah, ternyata hasilnya jelek ya. Yang jelek itu kolesterol ya. Karena saya tidak minum obat kolesterol ya. Sudah habis tidak minum lagi, wis dianggap udah sembuh ya. Ternyata kan sudah berapa bulan tidak minum, jadi naik ya dan terlalu tinggi. Akhirnya sang dokter itu ngomong, jangan tinggi gini ya, nanti bermasalah dengan penglihatanmu, dengan mata dan sebagainya ya. Jadi obat diabetes tetap saya minum, dosisnya tetap, tetapi ya kolesterol ini, minta obat apa katanya gitu ya. Ya minta obat kolesterol ya. Ya udah dikasih 20 biji. Tapi selain itu saya sudah mulai merasa sakit semua badan ya. Oh, harus digerakkan. Jadi pagi tadi jam 4 doa fajar bersama rekan-rekan, jam 5 jalan kaki ya. Jalan kaki saya lihat temponya keliling 1 kali komplek cuma setengah jam. Jadi cukup ya.
jam 5 sampai jam setengah 6, kemudian membersihkan ayam kandangnya ya, karena terlalu banyak sisa makanan daun-daunan. Terus, nah ini siaran ya. Ya memang anget tubuh ini kalau digerakkan ya. Digerakkan itu aliran darah akan lancar ya. Lah kemarin itu nunggu dokter itu ya 2 jam dia belum datang ya. Beliau datang itu sudah sore. Saya belum makan siang. Ya lapar. Ada orang jual putu. Tweet. Waduh, ini lumayan buat ganjel ya. Terus saya tanya, berapa lama jualan putu? Dari tahun berapa gitu. Pokoknya 50 tahun. Ya ampun, memang sudah sepuh ya orangnya ya. Kayaknya gengsi enggak ada yang mau jual putu ya. Itu kesempatan bagimu loh ya. Jual putu di mall ya. Bikin ada bambu khusus, memang bambu putu ya. Bikinlah nanti jual di mall putu gitu ya. Nanti kan laris. 1 biji 5.000. 1 biji 5.000. Yo kelarangan toh Pak. Di mall. Kalau di biasa ya 1.000. Lah ya. sewa mall 2.000. berapa? Bu Nah, Vikan iya. sing tahu ya. 1 bulan piro? 10 juta ya. 15 juta. 15 juta. Terus putunya didol piro ya? Itu ya jualannya 20.000 dapat 12 biji ya. Saya lihat caranya, oh gampang ya. Dari tepung beras kan, bukan gluten ya, jadi gluten free ini. Kalau itu gula parutnya itu kan gula aren ya, Kemarin sehat juga gitu, alamiah ya. kelapanya nggak sehat. Hah? Ada Kelapa ya cuma sedikit doang kok, kelapanya cuma sedikit doang. Dan saya lihat asik lah. Mungkin ada di Instagram saya siarkan ya. Nah ini kan makanan jadul yang sudah tidak terbit lagi hari ini ya. Saya ingat Mbak Dian itu anaknya yang bernama Bagas, karena lama tinggal di Shanghai nyari tukang putu, nggak ketemu ya. Ketemu. Cari-cari di Tadi koran dia nggak itu ada. melihat saya upload putu, tempo hari ada yang jalan di muka rumah saya, dia segera berteriak, I want putu. Ya itulah, kita ini tetap apa ya, walaupun di apa ya, tubuh kurang sehat tetapi tetap sukacita. I want putu katanya gitu. Nah, Itu makan hangat-hangat enak bang ya. ya Kalau tapi sendiri kurang nggak enak. gurih ya, kurang ada garam-garamnya gitu ya. Tapi ya sudahlah, sekedar untuk ganjel. Dan akhirnya dokternya bilang, saya ini dari pagi belum makan. Waduh, Ada putu dong. masalahnya tukang putunya ngomong, dokter ini ya langganan putu katanya. Oh ya, tapi ya saya sungkan mau apa, nawari putu ya. Tapi beliau cepat memeriksa kami bertiga, karena kami datang bertiga dengan tetangga. Akhirnya ya udah selesai, tapi macet lagi ya. Jadi kami tiba di rumah itu jam 7. Bayangkan ya, 12:30 ya perginya itu ya. Sampai rumah itu jam 7. Berapa jam itu? Jadi kaki saya jadi sakit. Ini apa? Punggung ya. Wis pokoknya kayaknya jadi remek gitu ya. Duduk terus kan? Nah, makanya pagi-pagi tadi harus bergerak. Ayo siapa yang di sini duduk terus, pasti awake loro. Ini Pak Gem duduk terus, nggak mau jalan ya. Tapi besok ayo jalan supaya sehat ya. Kalau mau 15 tahun lagi diperpanjang usia, dan nek nggak sehat ya podo ae, percuma ya kan. Tapi kalau 15 tahun itu lama loh. Kalau anak itu bayi sudah SMA ya. SMP SMA, mau SMA 15 tahun itu suwe ya. Kelas 1. Lama, kelas 1 SMA, bayi, siapa yang punya bayi? Itu 15 tahun lagi. Lama saudara-saudara. Jadi perpanjangannya STN untuk hidup di dunia itu cukup lama ya. Jadi ayo yang di sini kurang sehat, ayo bergerak aja. Nggak usah minum obat-obatan. Sebab nanti akan bermasalah dengan ginjalmu, ya kan? Tapi kita mau enggak, mau sadar enggak, mau bergerak enggak, nah, itu tergantung kita ya. Tayangan TV ini dilihat dari pagi sampai pagi lagi, itu enggak berhenti, enggak habis saudaraku ya.
dan juga memberikan kita aura yang melo, aura yang nggak karu-karuan, aura yang nggak baik. Makanya saya nggak mau lihat. Tempo hari pernah lihat sebentar drama Korea, ternyata ini kok membuat aku jadi begini ya. Akhirnya saya nggak mau lihat. Jadi ayo, mulai hari ini yang sakit, ayo bergerak. Ojo nonton TV ya. TV itu nanti membuat kita ini tambah tidak semangat ya. Terkontaminasi masalah-masalah TV. Bisa mikir loh. Iya ya, itu tadi kok begini ya, kok gegeran ya. Dan sekarang ini banyak tayangan yang mungkin itu direkayasa ya, hubungan mertua dan menantu yang jelek, dan menantunya balas dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan, begitu saudara ya. Jadi itu no, tidak baik itu ya. Untuk kesehatan kita tidak baik. Kalau kita mau panjang umur, kita harus memikirkan yang baik-baik. Alkitab sudah mengajar di Filipi ya, semua yang sedap didengar ya, semua yang mulia, semua yang pokoknya yang mengenai kebaikannya Tuhan ya, itu yang kita pikirkan ya. Tuhan itu penyembuhku, Tuhan itu penyediaku, Tuhan itu perlindunganku, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu menyingkirkan segala sakitku, Tuhan itu melindungi aku. Nah, kalau kita mendaras kata-kata seperti itu, menggemakan kata-kata yang positif seperti itu, pasti terjadi yang baik. Kalau kita punya sisa stroke menjadikan kita cacat, nah berkata kepada kaki, kamu diciptakan sempurna, ayo jalan, jangan ngadat. Ya, waktu jalan tangan saya jadi sakit ya, berarti ototnya bermasalah. Tangan ini kok aneh, kok bisa gondok gitu loh, seperti ngamuk ya. Ini mungkin kaku ya. Ini tangannya Pak Gem ini karena nggak bergerak ya. Kalau saya melihat, kalau minum obat ginjalmu yang parah nanti ya kan. Jadi ayo bergerak. Halo Pak Yusak, masih di Lumajang ya. Bagaimana Papi Diki ya. Nah, ayo. Tadi Bu Ami ngajak kita ke Lumajang ya. Saya katakan, jauh itu ya. Terus saya membayangkan, duduk di mobil berapa jam ini. Aduh, sakit lagi kakinya. Ya, kalau Tuhan izinkan ya pasti sampai lah ya. Tapi kalau ya ngelihat waktu nanti ditata waktunya gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang karena ngajak toh tapi nggak mau berangkat. Kadang-kadang yang ngajak terus nggak mau berangkat ya. Ya kamu berangkat aku masih ikut. Jadi Pak Diki ini masih loh, masih kuat nunggu waktu Tuhan katanya begitu. Iya, nunggu panggilan ya. Panggilan. Tapi kalau kupingnya enggak dengar ya, enggak dengar panggilan. Ya kan? Karena ya gitulah, orang-orang yang punya fisik yang kuat, yang onderdil dalam itu enggak cacat, ya tentu enggak gampang ya untuk pulang ke rumah Bapak ya. Itu ada suatu waktu-waktu tertentu ya. Tetapi kita yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya. Ayo, Allah memanggil kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, kita berdoa untuk mereka yang terapi supaya tetap semangat ya. Kita berdoa untuk segala sesuatunya baik di dalam kehidupan kita. Pak Yusak nulis begini, sedang koma, telinga sangat dengar kalau pujian ikut angkat tangan. Ya puji Tuhan, jadi rohnya ini kan masih respon ya, masih baik, jiwanya masih memuji Tuhan, walaupun tubuhnya ya sudah usur ya, 95 loh ya, luar biasa. Ayo kita yang muda-muda semangat ya. Bu Reni, ayo jalan pagi hari ya, supaya sempurna. Pak Budi sudah habis pergi Cina ya, jalan. Sakit enggak itu Bu Yulan kakinya itu, jalan naik turun ya. Naik turun di China itu jalan terus ya di situ ya. Nah, itu baik digerakkan ya. Nah, ayo kita mau berdoa untuk mereka yang sedang berjuang ya.
Semoga tetap semangat ya. Hizkia ini tidak mau mati ya. Dan ia memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan selalu mendengar dan mengabulkan doanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Pak Diki kan denger siaran ini ya, Pak Diki selalu bicara haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur. Ya kami selalu berdoa kepada Engkau Yesus. Dan doa kami naik sampai ke hadirat-Mu, ke takhta-Mu. Dan Kau dengar, Kau berikan senang telinga-Mu untuk mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkan doa kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Sehingga apa yang kami minta Kau dengar dan Kau kabulkan ya Tuhan doa kami. Di firman-Mu dikatakan mintalah, carilah dan ketuklah. Disitulah Engkau melakukan apa yang terbaik bagi kami. Kami selalu berdoa memohon kesembuhan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Semua peserta daripada renungan pagi hari ini disembuhkan Tuhan Yesus, dipulihkan, diperpanjang usianya, dipulihkan semua juga ekonomi, semua yang kurang sempurna disempurnakan oleh Tuhan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami beroleh kasih-Mu yang luar biasa, beroleh kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melakukan kehidupan ini secara layak, dan kami tetap berjalan di jalur-Mu sehingga Engkau memberkati kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, terima kasih pagi ini kami mendapat pencerahan daripada firman Tuhan. Kami percaya bahwasanya Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Yusak, Pak Diki, Pak Budi, Bu Yulan, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rima, Pak Anton, Bu Titik Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, Bu Reni, Pak Fran, Yosinta, Bu Nurmala, Moana Mikel, Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton dan Esther, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, semua yang menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin.